Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku sepenuhnya,
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito.
Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Seperti biasanya, setiap minggu di bulan Agustus kita merayakan Minggu Sekolah Minggu. Walaupun kali ini kita tidak merayakan di gereja, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Bagi saudara yang ingin dibaptis, CD, atau atestasi dapat mendaftarkan diri kepada TU Gereja dan kelas katekisasi secara online akan dimulai bulan September ini. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-21. Dan kami terus berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Evangelis Melvin Timadius dengan tema You Only Live Once. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini akan menolong kita belajar tentang kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Melintasi padang rumput hijau
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Welcome to Bethlehem at Home. Kita sungguh bersyukur jikalau hari ini ada, itu semua hanya karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu besar dan luar biasa Tuhan, pada setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur jikalau hari ini ada, kami boleh masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Ampuni jikalau dalam hari-hari kami, 1 minggu ke belakang kami memurkakan hati Tuhan. Pikiran, perkataan, tindakan, ucapan bibir kami, perilaku kami Tuhan, sungguh sudah melukai hati Tuhan, melukai hati orang-orang di sekitar kami. Kami memohon belas kasihan dan pengampunannya daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan. Kami boleh hidup berkenan, kami boleh hidup takut akan Tuhan. Kami boleh semakin intim dan dekat kepadamu Tuhan. Sehingga sungguh Engkau tidak jauh daripada kami Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus itu boleh berdiam di dalam hati pribadi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sungguh Engkau sucikan dan naikkan kami. Untuk kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami mau buka hati kami Tuhan untuk firman itu hadir, masuk. Untuk Allah Roh Kudus berbicara, untuk boleh mengajar, mendidik kami Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu Tuhan. Kami serahkan untuk setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kiranya sungguh Tuhan, Engkau yang tutup bungkus, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, sehingga sungguh Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Kami serahkan Tuhan waktu ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Tuhan, terima kasih untuk janji setia Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, sebab ada Engkau beserta dengan kami. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Ku yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Kami mau terus bersyukur Tuhan kepada-Mu, Ku bersyukur sebab tak Tuhan henti-hentinya kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur
Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya. Kau terus meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Kami tahu terus meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam hati kami, di dalam hidup kami Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam dan kebenaran selamanya. Dalam dan kebenaran selamanya. Dalam dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, karena bersama-sama dengan segala umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dengan iman. Tak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Oh, oh, oh. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku.
kasih Engkau Allah yang memperhitungkan kami dengan iman kami Tuhan. Dan kami mau iman itu semakin terus besar Tuhan, semakin terus kuat, kokoh Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, kami tidak gentar, kami tidak takut Tuhan akan hidup ini Tuhan. Tapi kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jikalau pada pagi hari Tuhan, kami boleh menaikkan setiap doa-doa pergumulan anak-anak-Mu dalam prayer request Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan para hamba Tuhan GMI Bethlehem. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang terus membara. Roh yang tidak menjadi lesu dan letih Tuhan, tetapi roh itu semakin kuat Tuhan, semakin luar biasa berkarya Tuhan di dalam setiap hamba-hamba Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, mereka boleh menjadi kesaksian yang luar biasa. Tuhan kuatkan mereka Tuhan, jika banyak persoalan yang datang Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan, yang pelihara hidup mereka. Apapun segala kebutuhan mereka Tuhan, kami percaya Engkau yang mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-Mu yang mengharapkan pekerjaan yang baru Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah tertidur Tuhan. Ketika kami mencari Tuhan, kami akan menemukannya. Ketika kami meminta Tuhan kepada Engkau Tuhan, Kau akan memberikannya Tuhan. Bahwa tiada yang mustahil Tuhan, Kau mengetahui rancangan yang terbaik Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, jikalau anak-anak-Mu Tuhan menghadapi politik di kantor Tuhan yang begitu pelik Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat, kesabaran, Engkau memberikan kekuatan Tuhan menghadapi politik-politik yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kepada siapa Tuhan kami harus takut Tuhan, sebab Engkau Allah yang ada di samping kami Tuhan, yang terus menuntun langkah kaki kami Tuhan, yang tidak ada Tuhan seorang pun Tuhan yang bisa menjatuhkan anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang ada membela kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa jika anak-anak bergumul Tuhan akan persiapan pernikahan di bulan Februari 2021. Kami percaya Tuhan Allah, Engkau yang memberikan kesiapan hati itu Tuhan, Engkau Allah yang mengajarkan untuk memandang Tuhan atas setiap pasangan yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau yang memberikan hubungan ini boleh semakin intim dan erat kepada Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan dalam persiapan pernikahan, mereka boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau mencukupkan setiap segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan, terima kasih jikalau pagi hari ini Tuhan, ada press report Tuhan untuk ucapan syukur dari anak-anak-Mu yang pulih Tuhan atas otot tangan yang sudah bermasalah Tuhan. Terima kasih Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pekerjaan yang masih menghasilkan di tengah pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu senantiasa tak berkesudahan di dalam setiap anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan jikalau anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan surprise reward dari pekerjaannya. Tuhan, thank you Jesus. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang senantiasa memberikan, bukan hanya yang kami pikirkan Tuhan. Terkadang sungguh apa yang tidak pernah kami bayangkan Tuhan, Engkau yang memberikan, Engkau yang menyediakannya. Kami bersyukur Tuhan untuk proses persalinan dari teman kami Tuhan yang sudah berjalan lancar, bahwa kondisi ibu dan bayi sehat. Terima kasih Tuhan untuk kelancaran yang sudah Tuhan sertai, Tuhan pimpin Tuhan, untuk segala apapun yang dibutuhkan Tuhan bagi keluarga ini Tuhan, keluarga baru ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Tuhan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan, limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami terus mengucap syukur ketika kami menghadapi berbagai masalah Tuhan ke depan. Dalam 1 minggu ke depan Tuhan, kami mau Tuhan meletakkan iman pengharapan kami. Kami mau Tuhan meletakkan setiap permasalahan kami, pergumulan kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban Tuhan atas setiap permasalahan kami. Tuhan, Engkau boleh Tuhan berbicara Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami hikmat Tuhan, hati yang bijaksana Tuhan, untuk boleh menghadapi hidup ini Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan kami tidak terlena akan apapun Tuhan yang kami hadapi, tetapi kami boleh terus mendengar suara Engkau, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percaya, kita katakan amin. Kita mau katakan, dengan imanku Tuhan kulihat nyata janji-janji-Mu. Janji-janji-Mu, dengan imanku terima jawab.
Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa Surga, kami sungguh bersyukur jikalau hari ini Tuhan boleh berikan kami satu lagi kesempatan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian, rasa syukur, setiap kerinduan-kerinduan kami. Saat ini Bapa, kami juga rindu Tuhan boleh melawat kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu kami boleh sungguh-sungguh diberkati melalui firman Tuhan yang kami renungkan ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Tuhan buka telinga hati kami sehingga kami boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur. Hari ini kita diberikan satu lagi kesempatan untuk boleh kembali beribadah, kembali menikmati hadirat Tuhan. Dan kita rindu kita boleh diberkati oleh firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ketika saya sedang mempersiapkan renungan ini, saya teringat tentang satu film yang pernah saya saksikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan saya, ada satu film yang judulnya itu In Time, Bapak Ibu. Nah, jadi itu saya yang main dulu. Jadi diam-diam saya sebenarnya bekerja paruh waktu sebagai aktris Hollywood gitu ya. Nah Bapak Ibu, film ini sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena di dalam film ini diceritakan bahwa semua orang mempunyai satu jam istimewa. Jadi di dalam film ini, di setiap tangan setiap orang itu ada satu jam. Jam ini menunjukkan sisa waktu hidup yang mereka miliki. Jadi makin lama jam itu akan semakin berkurang. Dan jika jam itu sudah habis, maka mereka akan meninggal dunia. Jadi film ini menceritakan tentang satu jam yang menggambarkan, menghitung sisa waktu orang yang memiliki jam tersebut. Dan film ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena film ini menceritakan bagaimana kehidupan manusia itu terbatas. Dan film ini menceritakan bagaimana orang-orang berusaha untuk selalu menambah jam mereka. Orang-orang berusaha untuk dapat menghindari kematian. Dan sadar atau tidak sadar, hal ini juga yang dialami, yang terjadi di dunia kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu, kami melayani ibadah kedukaan. Jadi kami melayani ibadah kedukaan. Pada saat saya melayani ibadah kedukaan tersebut, saya berpikir gitu ya, melihat orang yang dilayani itu meninggal pada usia 62 tahun. Maka pada saat itu saya berpikir, wah, Bapak ini meninggal umur 62 tahun nih. Kira-kira saya punya sisa waktu berapa lama ya? Kira-kira berapa tahun lagi hidup saya? Kira-kira saya bisa sepanjang Bapak ini enggak? Sampai 62 atau enggak gitu. Nah mungkin di antara kita Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang pernah memikirkan hal yang serupa. Mungkin kita pernah duduk, kita merenung gitu kan. Kita pikir, wah, kira-kira saya hidup itu bisa berapa lama lagi? Kira-kira saya hidup itu punya sisa berapa tahun? Kira-kira saya masih lama enggak di dunia ini? Saya ingat ketika saya masih kuliah di ICT Bandung, kami sering bilang Bapak Ibu, jadi ulang tahun itu bukan bertambah usia. Jadi kami sering bilang ulang tahun itu berkurang usia. Karena berkurang 1 tahun lagi kehidupan kita di dunia ini. Nah berbicara tentang kematian, kita selalu memikirkan tentang waktu. Kita memikirkan tentang durasi, tentang lama, tentang kuantitas waktu yang kita miliki selama kita hidup di dunia. Maka kita selalu memikirkan, wah kira-kira berapa lama lagi saya hidup di dunia? Wah kira-kira berapa tahun lagi sisa hidup saya? Dan hal ini mirip seperti yang di film tadi, di film In Time itu Bapak Ibu. Di film itu ketika orang-orang memiliki jam yang menunjukkan sisa umur mereka, maka mereka selalu memikirkan hal itu. Mereka selalu melihat berapa lama lagi umur saya, berapa lama lagi saya bisa hidup. Dan seringkali hal inilah yang menjadi ketakutan dan kecemasan bagi banyak orang. Seringkali kita takut akan kematian. Kita takut bahwa waktu kita di dunia ini sudah tidak lama lagi. Kita takut bahwa tahun-tahun yang kita miliki di dunia ini sudah tidak banyak lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama melihat tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan terkait dengan hal ini. Kita akan membaca 2 bagian. Yang pertama terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia.
dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yang kedua terambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana singkatnya kehidupan manusia. Digambarkan bahwa kehidupan kita itu seperti bunga yang sebentar saja terhempas oleh angin maka ia tidak ada lagi. Hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Dan saya yakin bahwa nasihat ini sebenarnya merupakan nasihat yang sudah sangat sering kita terima, yang sudah sangat sering kita dengar. Saya yakin setiap kita sudah pernah mendengar nasihat ini. Jangan buang-buang waktumu, nikmatilah hidup, hidup itu singkat. Mungkin kita yang masih remaja, yang masih pemuda, mungkin kita pernah dinasihati oleh orang tua kita. Wah, nikmati hidupmu. Masa SMA itu masa paling bahagia. Waktu itu berjalan dengan cepat loh. Hidup itu sangat singkat, jangan buang-buang waktu. Atau mungkin kita yang menjadi orang tua, kita pernah memberikan nasihat yang sama kepada anak-anak kita. Wah, dulu saya kayaknya masih ingat, masih sekolah. Sekarang sudah tua, makanya kamu jangan buang-buang waktu. Ingat, hidup itu singkat. Ini nasihat yang sangat umum yang sudah sangat sering kita terima. Tapi Bapak Ibu, ironisnya adalah kita tidak bisa meyakinkan orang lain tentang betapa singkatnya waktu itu. Ironisnya adalah kita tidak bisa meyakinkan orang lain tentang betapa singkatnya kehidupan. Ketika saya mendengar orang tua saya bilang, wah jangan buang-buang waktu, hidup itu singkat. Nasihat itu hanya seperti angin lalu. Nasihat itu hanya saya dengar kemudian lewat. Ketika saya sudah masuk kuliah, saya sudah di wisuda, saya masuk ladang pelayanan. Di saat itu baru saya menyadari Bapak Ibu, bahwa memang ternyata waktu itu sangat singkat. Memang kehidupan itu sangat singkat. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi ini hanyalah sesuatu yang bisa kita sadari ketika kita sudah melalui hal itu sendiri. Ketika saya sudah melalui hal tersebut, baru saya benar-benar menyadari, wah ternyata memang benar. Waktu itu sangat singkat. Tanpa terasa Bapak Ibu, saya sekarang sudah 25 tahun gitu ya. Saya ingat ketika saya pertama kali pelayanan, ketika saya masuk ke SCT, waktu itu masih 18 tahun, masih dibilang oleh orang-orang, wah ini mudah sekali langsung masuk sekolah teologi gitu kan. Tanpa terasa Bapak Ibu, sudah 7 tahun saya lewati ketika saya pertama kali masuk ke SCT. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana waktu itu adalah sangat singkat. Kehidupan kita sangat singkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberikan jumlah dan kuantitas waktu yang sama. Setiap kita diberikan kuantitas waktu yang sama. Setiap hari kita diberikan 1440 menit. Setiap minggu kita diberikan 168 jam. Setiap tahun kita diberikan 365 hari. Dan Tuhan memberikan kepada kita 70 tahun masa hidup di dunia. Mazmur 90 ayat yang ke-10 berbunyi, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian ini merupakan satu hal yang sangat menarik gitu ya. Ketika saya membaca bagian ini satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena jika kita memperhatikan, dengan berkembangnya dunia teknologi hari ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, dengan berkembangnya dunia medis hari ini, kita masih belum bisa melewati angka ini. Kita belum bisa melewati angka yang diberikan Alkitab. Jika kita lihat 50 tahun yang lalu, tingkat mortalitas dari orang-orang yang terkena penyakit leukemia adalah 100%. Tapi hari ini kita bisa melihat sudah diciptakan terapi untuk mengobati penyakit leukemia. Dan seiring dengan berjalannya teknologi, seiring dengan berkembangnya dunia medis, kita terus menciptakan pengobatan-pengobatan untuk berbagai macam penyakit. Tapi kita melihat bahwa hari ini, dengan berkembangnya dunia medis, dunia pengetahuan, teknologi, kita masih belum bisa melewati angka yang diberikan Alkitab. Hari ini, angka harapan hidup di Indonesia berada pada 69,3 tahun. Angka harapan hidup di China 76,4 tahun. Amerika Serikat berada pada 78,5 tahun.
Bahkan Jepang yang memiliki angka harapan hidup tertinggi, saat ini berada pada 82 tahun. Kita terus mengembangkan dunia teknologi, kita terus mengembangkan dunia medis. Banyak peralatan, banyak pengobatan, banyak treatment yang kita ciptakan. Tapi kita belum bisa melewati angka yang diberikan oleh Alkitab. Dan Alkitab mengingat kita bahwa 70 tahun yang Tuhan berikan kepada kita, 70-80 tahun ini adalah waktu yang sangat singkat. Ini adalah waktu yang sangat singkat. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana di waktu yang sangat singkat ini, orang-orang terus memikirkan bagaimana caranya untuk dapat memperpanjang angka-angka tersebut. Orang-orang terus memikirkan bagaimana kita dapat memperpanjang masa kehidupan kita di dunia ini. Kita bisa melihat bagaimana dunia hari ini terus menciptakan pola-pola hidup sehat, panduan-panduan makan yang bergizi, pola-pola diet, pola-pola olahraga untuk meningkatkan angka harapan hidup. Kenapa? Karena waktu yang kita miliki di dunia ini sangat singkat. Orang-orang merasa bahwa waktu yang kita miliki ini tidak cukup, terlalu sedikit. Oleh karena itu dunia selalu berfokus tentang bagaimana kita bisa memperpanjang angka tersebut. Bagaimana kita bisa memperpanjang kurun waktu yang kita miliki di dunia ini. Tapi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita suatu hal yang berbeda. Firman Tuhan mengajarkan suatu hal yang berbeda. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ke-16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Alkitab memberikan kita pengajaran yang berbeda. Kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam kehidupannya telah memberikan satu teladan yang berbeda dari yang diberikan oleh dunia ini. Kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Kita baca kehidupan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil. Tuhan Yesus hidup hanya selama 33 tahun. Satu kurun waktu yang singkat bagi kehidupan manusia. Dia menghabiskan 33 tahun di dunia ini, melayani, mengajar, dan akhir kehidupannya di atas kayu salib. Dunia pada saat itu menganggapnya sebagai suatu kegagalan. Tapi di akhir kehidupannya yang singkat tersebut, kita melihat ia berkata tetelestai. Sudah selesai. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Ketika dunia terus mengejar usia yang panjang, ketika dunia terus berusaha memperpanjang masa hidup di dunia ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan waktu yang ada dengan maksimal. Tuhan Yesus menggunakan waktu 33 tahun yang dia miliki di dunia ini. Dia menggunakan waktu 33 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan 33 tahun waktu yang digunakan tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa sisa hidup kita di dunia ini tidaklah penting. Berapa tahun lagi sisa umur kita itu tidaklah penting. Mungkin saya punya sisa waktu 20 tahun. Mungkin saya punya waktu sisa 30 tahun. Mungkin saya punya sisa waktu 40 tahun. Atau mungkin sisa waktu saya hanya 5 tahun. Tetapi itu tidaklah penting. Kenapa? Karena bukan panjangnya Bapak Ibu. Bukan berapa lamanya. Kita melihat Martin Luther, seorang tokoh reformasi yang terkenal. Dia hidup selama 62 tahun. Dan dia menunjukkan suatu hidup yang berkualitas. Dia menggunakan 62 tahun itu dengan luar biasa. Tapi kita juga bisa melihat ada begitu banyak orang yang hidup 70-80 tahun. Tetapi menghabiskannya di dalam kesia-siaan. Oleh karena itu yang menjadi perenungan bagi kita pada hari ini. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saya tanya hari ini, di dalam waktu yang sudah Anda habiskan dari lahir hingga saat ini, apakah hidup Anda adalah hidup yang berkualitas? Apakah hidup Anda sudah maksimal? Sudahkah Anda menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya? Seandainya tahun ini adalah tahun terakhir kita di dunia ini, seandainya Tuhan memanggil kita, kira-kira apa yang akan Tuhan katakan kepada kita? Apakah Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali engkau hambaku yang setia, kau telah melakukan pekerjaanmu, kau telah menyelesaikan pertandinganmu dengan baik, masuklah ke dalam kerajaanku. Atau justru Tuhan akan berkata, engkau adalah hambaku yang bebal.
kau menghabiskan waktu hidupmu dengan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita seringkali hanya berfokus kepada kuantitas, kepada jumlah, kepada angka, kepada lamanya kehidupan kita di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kuantitas. Sebaliknya Tuhan menginginkan kualitas dari kehidupan kita. Seperti apa kehidupan yang berkualitas itu, Bapak Ibu? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang mendengarkan, hidup yang bersandar kepada firman Tuhan. Hidup yang mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Hidup yang berfokus kepada Kristus, berpusat kepada Kristus. Hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Hidup yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hidup yang bersaksi dan menyenangkan hati Kristus. Itu adalah hidup yang berkualitas. Tapi hari ini jika saya tanya kepada kita, kira-kira hidup kita sudah berkualitas belum? Bapak Ibu, jika misalnya saya ajak kita untuk makan di satu restoran. Jika saya ajak kita makan di satu restoran, ada dua pilihan Bapak Ibu. Restoran yang pertama menyajikan makanan dengan jumlah yang sangat banyak, tapi rasanya sangat tidak enak. Restoran yang kedua menyajikan makanan dengan jumlah yang sedikit, tapi rasanya sangat enak. Kira-kira kita pilih yang mana Bapak Ibu? Saya yakin kebanyakan dari kita akan pilih restoran yang enak. Meskipun jumlahnya sedikit gitu kan. Tapi yang penting enak. Ada kualitas, bukan hanya berbicara tentang kuantitas. Oleh karena itu, kehidupan yang panjang itu tidak akan bermakna jika tidak ada kualitas di dalamnya. Tapi sebaliknya kehidupan yang singkat akan sangat bermakna jika terdapat kualitas di dalamnya. Saya di dalam kehidupan pelayanan saya melihat ada banyak orang yang sudah mengakhiri kehidupan mereka. Salah satu teman kuliah saya, adik tingkat saya, menyelesaikan pertandingannya bahkan sebelum dia menginjak usia 20 tahun. Tapi di dalam masa kehidupan yang singkat itu dia menunjukkan bagaimana dia telah menciptakan, dia telah menggunakan waktu yang Tuhan berikan dan menyusun suatu kehidupan yang memiliki kualitas di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang yang menghabiskan waktu mereka dengan sia-sia. Banyak sekali orang yang menghabiskan kehidupan mereka dengan sia-sia. Dan menghabiskan waktu dengan sia-sia bukan hanya berarti ketika kita duduk malas-malasan, ketika kita tidak melakukan apapun, kita menghabiskan waktu kita. Tapi ketika kita memakai waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang sia-sia, itu pun merupakan satu kehidupan yang sia-sia. Dan sadar atau tidak sadar seringkali kita melakukan hal ini. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita menghabiskan waktu kita untuk hidup di dalam hal yang sia-sia. Tentu saja bukan berarti Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Bukan berarti kita tidak boleh keliling dunia. Bukan berarti kita tidak boleh makan makanan yang enak. Bukan berarti kita tidak boleh liburan. Tapi kita harus ingat kembali apa tujuan utama kita di dalam kehidupan ini. Kita harus ingat kembali apa prioritas kita. Prioritas kita adalah untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, ada satu istilah yang sangat trending di dalam kalangan anak muda, yaitu istilah YOLO. Gitu ya. Jadi YOLO ini adalah satu singkatan, You Only Live Once. Jadi Anda hanya hidup sekali. Jadi banyak orang yang berkata, You only live once, enjoy life. You only live once, go travel around the world. You only live once, live your life to the fullest. Jadi banyak orang yang berkata, Anda itu hanya hidup sekali, nikmatilah hidupmu dengan sungguh-sungguh. Anda itu hanya hidup sekali, pergi keliling dunia, nikmati dunia, belanja, makan makanan yang enak. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya rindu kita bisa mengubah perspektif kita. Hari ini saya rindu mengajak kita berkata, You only live once, serve Jesus. You only live once, love others. Anda hanya hidup sekali, maka layanilah Tuhan. Anda hanya hidup sekali, kasihilah sama manusia. Hari ini, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk mengubah fokus kita. Fokus kita bukan lagi pada lamanya waktu kita di dunia ini. Bukan berapa tahun, bukan 60, 70, 80 tahun. Bukan berapa sisa hidup kita di dunia ini. Tapi Tuhan ingin mengajak kita untuk berfokus di dalam kualitas kehidupan kita. Manfaatkanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kasihilah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Lakukanlah apa yang Tuhan ingin engkau kerjakan.
Dan jangan buang waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Sehingga kehidupan kita dapat sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang berkualitas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menghabiskan waktu-waktu kita, yang menghabiskan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal yang sia-sia. Tapi biarlah kita boleh belajar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memprioritaskan waktu kita, menggunakan waktu kita, kehidupan kita yang singkat ini, untuk boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Waktu yang kita miliki di dunia ini memang terbatas, tapi mari kita investasikan waktu yang kita miliki itu untuk kerajaan Allah. You only live once, serve Jesus. Anda hanya hidup sekali, layanilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau hari ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kami, Tuhan boleh kembali berbicara kepada kami, mengingatkan kami bahwa kehidupan kami di dunia ini sangatlah singkat. Waktu hidup kami itu sangatlah singkat. Oleh karena itu, Tuhan ingatkan terus kami agar kami boleh memakai waktu yang ada, menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik mungkin, menciptakan kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menciptakan suatu kehidupan yang memiliki kualitas. Tuhan ingatkan kami untuk kami tidak membuang waktu-waktu yang kami miliki. Tuhan ingatkan kami untuk kami tidak membuang waktu yang Tuhan berikan kepada kami, tapi waktu yang kami miliki itu boleh kami gunakan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa kehidupan kami ini sangat singkat. Tuhan ingatkan kami bahwa kami hanya hidup sekali. Oleh karena itu kami mau melayani Tuhan. Oleh karena itu kami mau mengasihi sesama. Kami mau memakai waktu kami yang terbatas ini untuk sungguh-sungguh menyenangkan Engkau. Tuhan, kami rindu setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, boleh Tuhan berkati, Tuhan jamah. Tuhan boleh terus pakai kehidupan kami yang singkat ini, boleh sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan hamba-hamba-Mu untuk boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. 20 menit. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita.
karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak mudah takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dibatakannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan sampai hari ini. Kita boleh tetap ada di dalam berkat Tuhan. Terima kasih kepada Contoh Melvin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mendorong kita untuk boleh memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk tetap hidup melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan untuk semua ibadah-ibadah online kita, informasi ibadah online kita, jemaat dapat melihat melalui media-media sosial yang ada di gereja kita, dan juga untuk kelas meeting, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti kelas meeting atau kelompok kecil, dapat dilihat di media-media sosial, dan saya rindu Bapak Ibu dapat bergabung di dalam kelas meeting kita. Dan di dalam ibadah-ibadah online kita, Bapak Ibu dan jemaat juga diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan persembahan dapat diberikan melalui QRIS, melalui scan barcode yang ada dengan aplikasi-aplikasi yang ada, atau Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening GMI Bethlehem Palembang. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafal sebuah ayat Alkitab yang kita ambil di dalam kitab Mazmur 86 ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mari jemaat yang ada di rumah, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Biarlah ayat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani seluruh hidup kita dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa Bapa kami, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Dan kita terus berharap Bapak Ibu tetap dalam penyertaan Tuhan. Stay at home and stay with Jesus. Silakan duduk dan silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.